ayatnya Matius 2 ayat 12. Sudah kita dapatkan? Matius 2 ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan kalian diberikan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulang mereka akan lebihnya berjalan baik. Nah, di ayat ini kita mungkin menujunya ke pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tapi di sini saya akan coba naik dikit ya. Jadi kita mau belajar kenapa ini kita mau bicarakan Herodes. Ya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus itu bukan mengenang suatu keajaiban Allah Bapa yang menyatakan mengirim Tuhan Yesus untuk menjadi penebus dosa manusia, bukan itu aja. Tapi ada pesan-pesan. Kita akan belajar dari Herodes. Ya, Herodes kita tahu semua ya kelakuannya ya. Coba di Natal ini pun kita akan dapat pesan dari ayat ini untuk apa? Kita belajar dari Herodes. Ini ada pesan apa? Apakah masih ada kelakuan Herodes di dalam diri kita? Tentang itu kesombongan, tentang itu kecongkaan, yang main hakim sendiri, ya kan? Mintanya dilayani bukan melayani. Ya, itu kita akan belajar. Ya, bagi orang percaya kelahiran Yesus itu adalah berita surgawi dan sukacita tentang kabar keselamatan. Namun bagi iblis itu adalah kabar yang sangat buruk dan sangat menakutkan. Itu bagi iblis. Ya. Nah, ini sama. Kita belajar Herodes ini kita harus koreksi diri kita sendiri. Ya. Di kesempatan Natal ini kita belajar. Coba kita renungkan. Di dalam diri kita ini masih ada enggak sifat-sifat Herodes yang masih tertanam di dalam diri kita? Itu harus kita pelajari dulu. Jadi kita jangan merasa, aku sudah menjadi Kristen, mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus sudah cukup. Mengenal kelahiran Tuhan Yesus hanya cukup seperti itu aja. Ya, kemarin pun saya juga menyampaikan tentang teladan Maria. Kita ambil teladannya. Tidak cukup kita hanya belajar tentang Maria dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan keajaiban atau mujizat yang dinyatakan oleh Allah Bapa. Tidak cukup di situ aja. Tapi teladan Maria ini ada tentang ketaatan sampai dia dipakai alat untuk Tuhan. Jadi kita sebagai jemaat saat ini tidak cukup kita ini hanya mengenal kelahiran Tuhan Yesus, ya cukup ini aja sudah. Nyalakan lilin, nyanyi malam kudus, selesai. Enggak. Mulai kita belajar apa? Pesan-pesan. Ya, kemarin kita belajar tentang pesan Maria dan sekarang kita mau belajar tentang Herodes. Kita harus berkaca dulu. Saya pribadi masih ada tentang kecongkaan, tentang maunya, tentang ambisi, keinginan yang mau menggebu. Itu sangat ada di dalam kekristenan, itu masih ada. Itu kadang muncul tanpa kita sadari. Terlebih lagi dalam dunia pelayanan. Seakan-akan aku bisa mengumpulkan banyak orang, tidak perlu ratusan, 300 ribuan bahkan. Tapi yang mengumpulkan ini masih ada jiwa-jiwa Herodes yang banyak, yang jelek itu masih ada. Terus ngapain? Jangan. Itu semua akan sia-sia. Tapi kalau kita ingin belajar benar-benar mengikuti teladan Kristus, kita akan sadar nanti dunia pelayanan itu bukan dunia yang kita bayangkan itu gua hampa. Itu ada benar-benar kesakitan yang sangat luar biasa, ada pengorbanan ya, betul enggak? Nah di sini saya rasa di sini banyak hamba-hamba Tuhan. Enggak cukup kan hanya melayani untuk kumpul-kumpul orang tok ya. Nah ini ada, saya lebih dekat dengan Bu Ninin ini ya beberapa kali, dengan Pak Eri juga beberapa kali. Ini perjuangan hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Saya tadi ketemu Pak Jamin, nah ini juga masih banyak lagi. Ini ada Ibu Sihati. Nanti kita bisa tahu. Ini mulai ada teladan-teladan Yesus yang ada dibuat mereka ini. Dan ini jadi teladan sudah. Jadi kita tidak cukup hanya bangga untuk kumpul orang, buang sing gede, 20 hektar kayak gereja kabeh, gede, bangga sudah bukan. Tapi benar-benar kita masuk dalam melayani itu, kita masuk. Kita harus benar-benar itu ngomong berkorban itu jangan nanggung berkorban sudah selesai. Total. Kita harus meninggalkan pekerjaan kita.
Kita harus meninggalkan keluarga kita dahulu. Ya, saya pernah 1 minggu di Pujiharjo. Itu benar-benar merasakan ya ini loh. Kamu melayani. Jangan kita membanggakan kita, sudah nang Papua aku ketemu nyamuk sak jempol-jempol. Hilangin nyamuk supaya tidak gigit katanya beli minyaknya babi. Ini ngomong babi terus Pak Erik, kayak feelingnya babi di sini sangat luar biasa ini. Amin. Ya, sudah melihara katanya. Ya itu katanya nyamuk sak jempol-jempol itu katanya kalau dikasih minyak babi sudah hilang. Sebegitunya orang yang pelayanan di Papua. Tapi dia naiknya pesawat, ada tiket, transit di suatu hotel yang berbintang dan ada AC-nya. Coba penggunaan Sido Asri, ngawal petang motor. Kemarin tidak diantar sama Pak Eri Estrada sudah bisa Pak Matius bareng sangat pusing ya Pak Matius ini mulai apa enggak ya lagi diternotornya 30 menit ini ya, sampai Malang gimana itu loh, bukan saya merasa ini loh pelayanan, ini loh gagahnya pelayanan, bukan. Ayo kita melayani itu total, jangan setengah-setengah hati, apalagi separuh-separuh kalau ngelangkai itu hati iya atau enggak banggai tapi digede-gede seakan-akan aku sudah mampu ini itu no. Ya, jadi kita mulai pelayanan itu benar-benar total. Jangan lagi kita berharap sesuatu hal yang waduh nanti setelah pelayanan aku mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak usah, sudah tidak ada. Jadi kita lakukan yang terbaik biar Tuhan yang berkehendak, biar Tuhan yang beracara. Yang penting apa? Nomor 1, kita memberikan dampak pada jemaat. Ya, yang terlebih lagi Pak jemaat itu tidak cukup hanya jemaat untuk diam di sini tepuk tangan, bengok-bengok, muji Tuhan, besarkan nama Tuhan. Selesai itu mendengarkan firman, ono acara makan, perjamuan kasih, pulang, dada sudah selesai. Tidak cukup sampai situ. Jadikan semua bangsa muridku tidak cukup hanya seperti ini. Kenal Tuhan, kanan kiri, kenal kabeh. Masa tidak kenal Tuhan Yesus? Kan gitu. Nah, tapi mulai kita keluar. Untuk apa? Jadikan semua bangsa muridku. Dengan cara apa? Tidak perlu memaksa orang untuk masuk. Ini loh api, ini loh yang kebenaran itu ada di sini. Tidak. Melalui apa? Teladan Tuhan Yesus yang kita sampaikan. Dengan apa? Kita memberikan dampak positif di sekitar kita. Ojo bikin ruwet. Ojo seneng geger di sesama. Ojo saling nyombongno diri. Bila perlu apa? Ayo kita ende-endean. Ojo golek benere, tapi ayo balapan golek salahnya. Ya, setuju ya? Nah ini teladan Kristus. Jadi pelayanan bukan hanya bangga, aku sudah berhasil mengumpulkan orang sampai banyak. Bangun gedung lek iso gede sudah. Tapi itu no. Karena apa? Pesan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ayo kita mulai tunjukkan kasih kepada sesama kita. Terlebih lagi berbagi. Itu yang luar biasa. Saya bukan sok mungkin sosial, mungkin selalu berbagi. Saya punya yel-yel pun saya bukan hanya yel-yel di kelompok saya, bukan hanya terus pokoknya yel-yel pokoknya bengok, gerakan tangan, gerakan bibir sudah selesai. Tidak, benar-benar kita imani. Yel-yel kita JIG Stokam diberkati, JIG Stokam memberkati, JIG Stokam penuh inovasi. Itu yel-yel kami. Jadi kita semua harus percaya, kalau kita percaya Tuhan Yesus kita pasti diberkati. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, pesan yang kedua, setelah diberkati, ojo lali memberkati. Setelah kamu dapat banyak, kalau kamu diem aja, sudah kamu diberkati, selesai. Kalau saudaramu tidak makan, lihat tetanggamu kesusahan, diem aja, ya percuma. Terus yang ketiga, penuh inovasi. Lakukan inovasi baru terus. Untuk apa? Untuk yang berdampak kepada sesama kita, untuk yang memberikan pengaruh untuk sesama kita. Jangan cuma pokoknya nyenang noai wis jam mangan selesai. Mari mangan selesai memang warak, mulai dia bingung mbek kerjaane. Kerja apa meneh? Anakku bayar sekolah ya apa ya? Bukan gitu. Tidak cukup hanya konco dikenyangno sudah butuh duit asli mari ya wis. Bukan itu. Berikan motivasi, terutama lagi ajak doa, minta sama Tuhan.
Saya bukan merasa gagah-gagahan setiap kali saya ada ibadah, nanti kalau tersentuh hati kepingin berdoa, saya berdoa untuk mendidik mujizat. Seperti sebelumnya saya minta maaf. Itu hanya suatu teladan untuk kita ini apa? Ayo doa. Sekarang minta kepada sesama podo ae. Setuju ya? Podo susah ae. Ya kan? Apalagi dapat seperti ini, podo susah ae. Ya. Kembali lagi akan saya ceritakan. Saya yakin di sini masih seumpama neon itu bukan 5 watt, masih padam-padamnya. Ya, semoga cerita ini terus membangkitkan kita, memberikan peluang kita untuk nyenengno hati Tuhan Yesus itu loh, mulai dimulai. Ojo main dengan aktivitas gini aja gitu loh. Nggak cukup. Ayo coba kita nyenengno hati Tuhan Yesus. Yaitu tadi inovasi baru. Apa yang kamu lakukan bisa? Ya seperti saya bukan mau gagah-gagahan. Wah, ini masuk YouTube loh, ini nanti masuk YouTube. Ya. Bukan masalah waduh terkenal lagi nanti. Bukan. Kita mau berikan teladan loh ini loh. Jam 2 ibadah. Ya malah enggak ono gitu loh. Mungkin ono mulai ini 10 dipasang kabel, wadem ini kipas aja panas gitu. Nah ya ini yang ini dimau. Ya saya setuju kiranya ini nanti menjadi spirit ya. Jadi kita bukan yang hamba Tuhan, jangan bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Lakukan lagi, lakukan lebih lagi, lakukan lebih lagi. Yang jadi jemaat jangan cukup hanya jadi jemaat. Nah terus kapan kamu menyenangkan Tuhan? Sampai-sampai saya tergerak di lansia, kadang orang ngomong loh lansia kok dijak pelayanan. Umur 82 tak ajak naik Gunung Kawi, jalan menggos-menggos, nah ini saksinya. Begitu menggos-menggos mulai napasnya bos malah wedi aku ya. Akhirnya duduk tak ambil mobil, tak carikan. Tuh, ini itu nyeneng hati Tuhan ya. Bukan saya menghakimi, lansia itu semua pos Tuhan malah kayak didik wis kalau kesempatan bukan. Tapi di sisa waktu yang kita tidak tahu, karena kita tidak ada janjian bersama Tuhan. Aku nguruskan ini jumuan yang daun. Nah di sisa waktu ini ayo lakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah moga-moga di perayaan Natal ini bukan hanya semaraknya, kita nyalakan lilin, kita nyanyi malam kudus, kita sorak-sorai, makan enak, selesai. Enggak. Ada pesan-pesan Tuhan yang harus kita tangkap. Terutama sikon saat ini, banyak susah, banyak orang lemah, bencana kayak nggak karuan. Ya di sini banjir, coba ngomong di Malang juga banjir. Yang namanya dekatnya kampung warna-warni itu kalau banjir saya aja bayangin ya serem loh. Ya kayak di Grojok air itu atas itu sama menakutkannya gitu loh. Nah itu bencana, itu yang nggak bisa kita hindari. Semeru sudah erupsi. Yang perkiraan nanti ahli-ahli yang nggak tahu lihatnya dari segi apa, kita lebih percaya ahli-ahli bumi ya, ahli-ahli bencana itu lebih mantap daripada kita percaya dengan seorang dukun yang ngomong no paranormal, indigo itu percuma. Kita lebih percaya pada hal-hal yang memang pasti. Ya, nah karena keadaan seperti ini nggak ada jalan satu-satunya kecuali kamu mulai dekat dengan Tuhan, mulai yang jemaat berubah. Bukan hanya jadi jemaat tetapi memberikan dampak seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Yang jadi pelayan tidak cukup jadi pelayan gini-gini aja, ayo melakukan inovasi. Gak usah membanggakan diri, tapi ayo mulai memberikan dampak. Ayo memberikan sesuatu yang indah buat untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Suatu cerita yang ini sangat-sangat sederhana, ini selalu saya ceritakan. Karena apa? Ini akan memotivasi kita, benar ya, gak cukup ada ini. Ya. Suatu ketika di padang gurun ya, padang gurun itu kering ya pasti ya, tahu ya, yang hanya ada panas banget ya. Ya seperti saat ini, otomatis opo dikayak degan Pak Tri, ono ese kayak gula titik, sewager ya. Pokari kalah, keluar Pokari keluar tutup kulkas kalah, BS degan, malah dipecel jadi 2, kayak apa godir gitu ya. Dikasih sedotan besar ya. Ayo ini mencek ngelak kabeh, ono ese, ono gula titik-titik aja kakek dangnyo, ya pabrik gulung, ya. Jadi diseruput pelan-pelan, nggak usah dikorek, sudah diseruput pelan-pelan, semua geri, ampun. Seperti saat ini kalau sekarang ini ada waduh, luar biasa. Ya sama apa yang dialami dengan pemuda ini, haus kering sudah wis, yaitu
tadi sopan dia baratkan ada degan ini langsung ngecokulot wis bajing kalah buanter wis lu langsung diseruput. Ya sama dialami pemuda ini. Ya setelah dia jualan di padang gurun yang sangat panas, ketemulah dia dengan sebuah gubuk tua. Di situ ada sumur kecil yang sangat dalam. Dan dia di sana dilihat wis mulai ada kelip-kelip bling berarti ada air. Ya. Tapi ya apa caranya ini? Hausnya sangat luar biasa. Ya. Setelah di sumur itu dilihat, ternyata di sebelahnya ada kendi. Ya. Tahu kan kendi ya? Masa enggak tahu kebacot aku wong kota ya. Paham ya, kendi yang berisi air full. Kendi ini ada air full, di sebelahnya pom. Ya. Pom, tahu ya, sanyo ya. Nah, itu mati sanyonya. Ya. Ini tapi cerita ini kadang saya bertanya lah, listrik itu endi gitu ya. Nah, tapi saya ngikuti aja cerita, tapi nanti tangkap cerita ini. Ya, di situ ada sanyo, yang di situ ada sungai yang sumur yang sangat dalam, tapi pasti ada airnya. Nah, di situ ada kendi. Ya, di kendi ini ada tulisannya mati kan. Ya. Pam ini bisa nyala dengan bantuan dipancing ambil air di dalam kendi ini. Ini ngolah loh sudah. Harusnya nggak karuan loh tadi. Biasa tidak ibarat, tapi tak imin tadi wis langsung ya. Ya, seperti itu. Perintahnya dipancing sama air yang di dalam kendi. Ya, itu perintahnya. Itu ada suratnya di situ. Ini manusia saya tanya ini sekarang. Seumpamanya Pak Eri, Kota Antio, Pak Tri. Nah, Bu Mini bukan pemuda, ini pemuda ceritanya Bu Mini. Kira-kira apa yang dilakukan? Pom ini bisa dipancing dengan air kendi. Ini ngelak ini, ngelak banyu ini. Tapi perintahnya seperti itu. Apa yang akan dilakukan? Pancing dulu, Pak. Dipancing dulu. Gak susu ngombe. Yakin? Ngelak loh, bisa ngepel-ngepel gak karuan yang lo mesin. Iya kan? Gak karuan sudah. Kira-kira beberapa jam dia gak mau minum, kering sudah ini. Ono banyu kuat dinggo wilap gitu loh. Mbok kate kulkas ono dibawa ke pasar pernah. Bukan saya ini orang kota. Saya orang kampungan juga, masih sinyo-sinyo gini orang kampungan. Kintir di got tahu, di geret bemo tahu. Sudah. Melek gini ya podo ae, podo ruwet ya sampai nyonyaku ngomong selamat banget dhewe iki wedok tok. Telu-telu wedok. Lek sumpah lanang wis enggak perlu wis. Setengah dari kehidupan saya di biliatan. Habis lulus SMA, setengah kehidupan saya di biliatan. Saya kenal judi, saya kenal togel, saya main biliar di judi, saya main biliar di bandari. Itu saya di situ. Sampai-sampai suatu tempat biliatan itu di atas jam 1 sudah harus tutup, di dalam tetap main. Dok nasi goreng masuk gitu. Enak. Main karena mengeluarkan uang. Di bandari lain-lain. Ayo terus putih piye. Welek tapi. Urus gak karuan. Ayo menang yo wis pulang-pulang sangoni 10.000, 20.000 senang. Kayak bayar sekolah. Nah ya apa umur 9 tahun ditinggal papa meninggal. Mama anaknya 12. Wes, waduh guyu. Bukan bikin kesebelasan sepak bola waktu itu papa nggak ada rencana waktu itu. Ya, itu beratnya mama. Saya seperti itu. Jadi enggak seperti kehidupan yang sangat luar biasa. Tapi Tuhan bentuk. Tapi Tuhan akan kita dengan bersandar. Kita yakin itu Tuhan saya bentuk. Sampai saya bukan membanggakan diri. Saya pernah punya mesin lele itu sampai 22 unit. 22 unit pun pernah tak tangisi. Sudah jauh-jauh dari sini sampai sana, mesin 22 unit, ukurnya bahan 20 kilo. Nangis pernah juga, itu proses Tuhan. Yang padahal kapasitas 22 unit mesin ini harusnya 1 hari loh 400 kilo. Itu karena saya masih punya ambisi, nggak punya iman. Ya setelah kita diproses Tuhan, pelan. Lele sepi, ono kabel wis lendang-lendang, ono tahu sutra nggak wis ikuti Tuhan terus wis. Gak nyambung, kadang saya mikir mari lele kabel tahu mana tahu ojo sampai heci, ojo sampai jemblem, ojo sampai gedang goreng. Nah tapi kita ngikuti Tuhan aja mas. Apa yang ingin Tuhan lakukan buat kehidupan kita serahkan ke Tuhan.
Ya, kembali lagi ke cerita itu. Pak Erik ngomong dipancing dikit, ya kan? Ngelak loh ini. Apa meneh dipancing ketok banding gerujuk nih, gerujuk ya kan murup apa enggak? Ngelak Pak Erik. Ayo, perintahnya Tuhan apa di sini? Anggap ini perintahnya Tuhan. Pom ini bisa nyala kalau dipancing dengan kendi penuh. Nyalakan. Jangan nanggung-nanggung kamu di sebisanya nyala, enggak. Sudah tuangkan sudah sampai nyala. Nah kalau nyala bisa enggak berlebih dari ngisi kendi ini? Percaya ya, berlebih ya pasti. Ini cerita sangat sederhana. Dan setelah diangkat kendi itu mau dinyalakan, pom ini mau nyala, di bawahnya kalau suratnya mana dibuka. Nanti kalau sudah nyala isi mana kendi ini? Ini cerita sederhana, tapi nanti tangkap. Buat kita pelayan-pelayan atau jemaat yang katakanlah begitu Tuhan Yesus itu nanggung, begitu Tuhan Yesus itu gak benar-benar total percaya. Dari cerita ini tangkap. Kalau kamu melakukan segalanya sebagai pelayan total sudah, jangan nanggung habis-habis wis, masih ngelak wis habis-habis supaya menyala. Wis salah nanti kalau nyala sudah berlimpah kok. Tuhan sudah pesankan apa? Untuk ngisi penuh kendi ini dulu. Nah berlimpahnya bagian sudah. Istilahnya cerita itu seperti ini. Sama baik kita yang kita lakukan pelayanan ini sekarang. Kita sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ya sudah bagikan ke rekan-rekan kita, bagikan ke sesama kita untuk saling menolong. Ya nanti dapatnya cerita ini versinya lain kok. Nanti Pak Erik dapat versi lain, ini dapat versi lain, Pak Jamin dia juga dapat versi lain. Ini suatu mujizat Tuhan. Hari ini kita tadi kehilangan map, sinyal tidak ada. Di telepon Pak Erik, murup mati tak lihat sinyalku silang dua-dua. Wis ngono ini jualan. Nah ini loh, saya sukanya di desa ini gini. Begitu macet kilingan rumah Pak Petrus Parno yang mampir. Wah puji Tuhan nggak lagi tidur deh, barusan ngarit. Waduh, Pak Petrus di mana? Baru mau ngomong-ngomong muncullah malaikat Pak Jamin. Loh Pak, ini aku kok pernah ingat ya. Oh iya, waktu aku pelayanan PSMTI di sini. Saya pernah pelayanan di sini kan ya Pak. Saya semua saya taruh Pak Joko karena saya tidak tahu jalan. Ya moga-moga Pak Joko bijak ya. Ya semua pasti dapat ya Bu Ninin ya. Nah nanti saya yakin di berkat-berkat Tuhan akan selalu hadir kok buat kita yang benar-benar. Ayo kita percaya dulu, kita yakin dulu. Ya seperti saat ini cerita tadi, ayo total melakukan buat Tuhan itu total. Jangan setengah-setengah, jangan membanggakan diri, tapi total. Suruh Tuhan ngisi pakai air untuk mancing pom ini sudah lakukan. Dan janji Tuhan pasti ya dan amin. Sudah muncrat banyu melebar, sudah meluap semua. Bagi isi. Yang dimaksud isi kembali itu apa? Kamu di mana sekarang? Bergereja di mana? Penuh sudah total di situ dulu. Ya, berikan yang terbaik di situ dulu. Nah, setelah itu baru kamu memberkati yang lainnya. Ya maaf kata, memang bentuk pelayanan firman saya ini seperti ini. Saya tidak terlalu banyak mengulas tentang firman. Tapi moga-moga ada sangkut pautnya. Terlebih lagi hari ini saya mengomongkan Herodes masih banyak. Jangan merasa bangga kamu sudah menjadi pelayan. Aku tidak ada jiwa di dalam hati saya seperti Herodes. Oh tidak, masih ada. Saya sendiri pun mengakui masih ada. Saya pernah benci, saya pernah iri. Itu masih ada. Nah itu segera buang. Kiranya pesan Natal ini menjadi pegangan buat kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan lebih lagi. Ya, itu tidak gampang memang. Perlu pengobatan sangat luar biasa. Saya melihat Pak Erik masih muda seperti ini sudah bisa bentuk suatu gereja, bisa jadi gembala. Itu kehendak Tuhan, bukan gagahnya Pak Erik, bukan kekuatan Pak Erik. Tapi Tuhan berikan karunia. Nah, saya membawa supaya jadi gembala atau pelayan Tuhan tidak cukup sampai di sini aja. Oh, coba enggak. Tapi lagi lakukan yang terbaik buat Tuhan. Nanti akan makin lebar, makin akan banyak penyelapatan, akan banyak mujizat. Saya yakin jiwanya Pak Heri, gembala-gembala di tempat sini, Tuhan sudah taruh, Tuhan sudah pilih kok. Bukan hanya ditunjuk aja udah kamu jadi bukan seperti itu.
Ya, kiranya ini menjadi motivasi ya, jadi penguat kita semua ya. Begitu juga saya. Jadi saya bukan menggurui. Saya pun masih banyak kekurangan. Saya masih juga ada Herodes di dalam diri saya sendiri masih ada. Juga bukan karena gagah saya kuat saya sampai bawa lansia umur segitu 4 mobil bisa nggawa nang rono. Bukan. Karena saya yakin ini untuk menunjukkan teladan. Saya yakin lewat kemarin pelayanan orang lansia-lansia itu kepingin juga rindu kan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir cerita lagi, ya tidak apa-apa ya, biar tidak ngantuk. Ini juga motivasi kita, biar kita ini kuat. Ya, kemarin saya juga bukan masalah kita ngomong tentang maaf kata ya. Saya sendiri bukan masa tergerak untuk saya melayani, saya harus disediakan PK, amplop. Saya enggak, bukan saya menolak keras, bukan. Tapi di hati saya itu untuk menyenangkan hati Tuhan, nggak cukup dengan itu semua. Saya sangat terima kasih kalau memang ada perhatian khusus buat saya, terlebih dengan sebuah amplop itu sangat saya hargai. Bukan saya menghina, saya pun orang nggak ada kok saya bukan merasa bangga, keadaanku sekarang seperti ini, bukan. Karena kita mau bawa teladan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, betul sekali itu upah kita, itu bagian kita. Kita diberkati untuk memberkati. Kita tidak menutup orang yang memberkati kita. Tapi kalau berkat itu untuk menyenangkan hati Tuhan dengan versi yang lain, saya lebih senang. Ya, ini tadi makan seperti itu aja. Seperti ini rekan saya ini Welun ini ya. Jadi kalau ke Malang nanti ke Depot Semeru ya, di jalan depan Gajayana. Yang tahu Pak Erik ini sudah hafal ya. Ya, itu ada Depot Semeru. Makannya lahap. Jadi kita di jamu seperti ini sudah sangat senang. Ya, ini suatu cerita aja biar semakin mantap juga. Cepat aja ya kita biar enggak saya sendiri kepanasan, tapi ini sangat luar biasa benar-benar. Saya yakin ini ada maksud Tuhan untuk kebaikan kita bersama. Suatu ketika ada seorang pengusaha besar kaya raya sudah. Ya, mungkin rumah bertingkat 16, punya mobil jenis mahal, Ferrari dan lain-lain, nggak perlu punya kapal lah, punya pesawat, terus kayanya minta ampun sudah. Suatu ketika dia mengadakan suatu perjamuan kasih ya, untuk syukuran lah, ya. Otomatis dia orang Kristiani, akhirnya mengundang seorang pendeta, ya. Pendeta bijak diundang ke tempat perjamuan kasih itu syukuran, ya. Nah di situ sudah tersedia, mungkin ya seperti tadi kita saksikan ada urat-urat, terus begitu ikan apa dan apa buahnya sudah. Nah ini tapi versinya versi Mandarin. Rodo tak kenal no tentang masakan Chinese food ya. Ya Ciwelun masakan apa? Ciwelun. Jadi saudagar kaya ini, orang kaya raya ini sudah menyiapkan, sudah ada koloke, kolomba, ya, nasi goreng, bakmi, angsu hibien, waduh ini suike, kodok, apalagi Ciwelun, wah buyung hai, wes banyak sudah, wes sop sehat, sop merah semua ini lengkap, puding segalanya lengkap sudah. Nah mulailah mereka syukuran, pendeta berdoa. Nah itu tambahin lagi nasi maut di pojok ya Ciwelun ya, ya wes nasi mautnya di pojok katanya. Ya, setelah itu mereka syukuran. Nah, setelah itu doa, pendeta berdoa, nyampe kafe mas sebentar, terus mulailah mereka makan. Nah, sudah wis lahap, sudah mulai dari makan fuyung, koloke semua disantap habis, wis sop merah semua, wis sop sehat semua, wis dimakan semua, lahap bangetnya. Nah, setelah mau berakhir, si tuan rumah, si ibu ini ngomong, lupa amplop sing tak siap nang pendeta iki nandi ya? Kok hilang bang? Nah singkat cerita waktu itu sudah selesai semua, sudah makanan sudah selesai semua sudah selesai ya. Terus mereka pulang, nah mulai si nyonya ini, namanya nyonya kan banyak pertanyaan, apalagi kalau sudah ngomongkan suatu hal yang wah gitu ya, langsung meledak sudah. Loh nanti amplop ini, tak dekek meja loh pak. Nyok mendelok amplopnya enggak nyok, mendelok amplopnya enggak di meja tadi. Loh kok hilang? Waduh pendeta kurang ajar ini. Wis disiapno lho tuh lho, kok dijumuk lho. Harusnya tak kayak isek ah. Ya kan terima kasih, betul terima kasih kamu sudah datang ke sini, berikan doa buat keluarga saya, buat rasa syukur saya kan gitu kan. Murah-murah di sini. Wis gak kena dituntun nih.
pendeta nggak bisa digugu ini. Percuma wis kita sudah berkorban, sudah ngejar makanan mulai sauno kekei, terus amplop aja digowo wis mulai asumsinya jelek wis. Wis awas kon gak gereja-gereja. Gak kira aku nang gerejamu maneh wis mulai. Bukan hanya ucapan yang jelek tetapi kelakuan wis gak muncul wis nang gereja. 1 minggu, 2 minggu gak muncul wis. Nah, selalu ngomongnya selalu jelek-jelek to wambahe mbek anake. Iya Pak, bener Pak. Mau tadi lo disiapno mama. Ketok kok aku amplope tebel ngono. Ilang wis pendeta itu geleman duit wis berarti. Wis pasti geleman duit dijumuk. Sinonike wambahe bener Pak. Iku mah tadi di situ kok sing duduk dek itu dek tok wis pendeta itu tok wis. Nah, asumsi jelek itu ke pendeta ini tersebut. Muarah kepahitan wis mulai gak ke gereja wis 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan. 3 bulan gak ketemu. Nah, suatu ketika Tuhan berkehendak di mall pendeta lagi jalan sama istrinya, papasan ambil siapa itu keluarga ini langsung melengoe kudu luar biasa. Bisa diputer langsung putar bus hilang. Melengo langsung pagi nyonya seperti dihindari. Nah si pendeta sama ibu pendeta ini lihat tuh kok aneh gitu ya. Tetap wah namanya mall ya tahu ya mau bangsa ubeng-ubengannya ya pasti ketemu ya. Wah pedok mana ya katanya mlebu mangan. Wis gak usah mandi kono. Wis pendeta iku wis muweke kabeh, muwale kabeh. Gak gelem delok blas wis sak anake, sak mamae, papane. Ya, sambil jalan yang diomongkan apa? Menggerutu tok wis. Wah elek-elek tok sih. Mulai keluar lagi. Wis tak jentek kono iku tujuane gawe dheke lho. Gawe pendeta tak siapno kok dijumuk dhewe. Lah wis gak ono tuturane. Ya seperti itu, asumsi jelek lagi. Putaran 1 ketemu, putaran 2 ketemu, tetap diplengosi. Tuhan izinkan ketemu di parkiran. Ketemu di parkiran pas-pasan udah. Namanya pendeta bijak ini langsung nyamper. Tante loh kok kenapa lama-lama kok enggak? Sudah lama kok enggak pergi gereja? Terus mulai merengut wis. Namanya nyonya tahu yang merengutnya lek papa-papa atau apa om lek merengut gak ketok, paling emosi tok. Nah lek mama-mama wis mau encelek kabeh sembarange main celek kabeh, buku wingi main celek pisan gak ro. Mau encelek kabeh mulai anaknya ini mulai dibogang mencucu kabeh. Nah pendeta ini tanya, "Kenapa? Enggak ke gereja sampai 3 bulan, 4 bulan ini kenapa? Ada yang salah, apa ada yang sakit?" Pendeta bijak ini tanya. Nah setelah itu namanya emosinya nyonya wis tak omong Pak kesuwen Pak iki wis gak tahan aku ketemu wong koyo ngene iki jarine bocing li ya bahasa Mandarinnya tuh bocing li bepok ya betul Pak Matius bepok ya. Nah wis elek wis akhirnya si suami ngomong amplop yang saya siapkan itu kok diambil sih Pak Pendeta. Nah itu harusnya kan saya memberikan dulu saya untuk mengucapkan terima kasih atas apa kunjungan dan doa syukur itu. Pendeta ini cuma tersenyum aja. Cuma tersenyum. Oh hanya karena itu Akang. Akhirnya mereka diajak menepi. Mulai pendeta ini menceritakan. Lah waktu keadaan kita makan rame-rame sudah ada banyak. Saya memang melihat amplop itu berdekatan dengan berada di dekat sop merah atau sop kuah. Nah kalau itu tidak saya selamatkan, itu akan basah semua. Dan amplop itu saya selipkan di Alkitab. Ya, jadi kalau ada rame, pendeta ini takut amplop ini basah atau sampai kejujuran diselipkan di Alkitab. Nanti tangkap cerita ini. Ya, setelah itu, mosok sih gak percaya pulang, terus gak percaya Pak didelok ae gak pulang dia. Pulang dicari Alkitab itu. Ternyata memang masih ada. Alkitab itu amplop itu ada di Alkitab. Warga ini sangat menyesal. Dengan kepahitan, dengan emosi itu sangat menyesalnya berangkat mereka ke rumahnya pendeta. Ya minta maaf, minta ampun karena kekeliruan. Cerita yang sangat sederhana. Bukan saya mau mengkait-kaitkan bukan, tapi ambil hikmat dari cerita ini. Jangan berburuk sangka, jangan punya pikiran yang selalu negatif. Dan pesan dari pendeta ini, andai
bapak ibu, meme, titi, anak-anaknya rajin membaca Alkitab, membuka firman Tuhan, tidak akan terjadi kejadian ini. Tidak harus ibu, bapak, anak-anaknya tidak ke gereja. Ada pesan lagi bahwa ayo kita mulai setiap hari itu buka Alkitab. Bukan mau buka Alkitab boleh amplop kalau loh ya. Tidak ada. Ini suatu cerita. Itu mengingatkan apa? Ayo tiap hari itu buka amplop. Buka Alkitab. Sorry. Kalau kita buka Alkitab, ya pasti amplop itu ketemu, tidak akan terjadi kepahitan. Setuju ya? Ambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih sudah agak lama. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya firman ini menjadi rema, kiranya menjadi penguat, motivasi. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan berdoa. Nah, saya undang Bu Ani untuk ke depannya. Bantu saya untuk nyanyi WA-nya tadi. Ku mau cinta Yesus ya. Saya mau ke Korea dulu ya, boleh ya? Mau ke Korea dulu boleh ya? Kok percuma aku dandan kok ini kalau mau Korea kok aku anak Korea. Ya, kalau ada keliru nyanyi saya mohon maaf ya. Enggak tak suruh nyanyi Korea buat. Tapi memang saya